Rasulullah jamaah tawasul karomatillah dari santri Padepokan Wali Songo Ahmad dan Iwan Rahmatullah. Santri-santriku semuanya yang insya Allah akwal jatuh pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita bisa berkumpul di Cirebon ini di makam Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita semua menambahkan kita lebih istiqomah dan barokah. Amin. Tentunya sholawat teriring salam tidak lupa kita hantunkan, kita pujikan, kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak atau fit dunia wal akhirah. Anak-anakku semua, syafaatnya Rasulullah itu yang kita mohon kepada Allah itu bukan hanya nanti ya, di dunia pun kalau bisa kita mendapatkan syafaatnya kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santri-santrinya Kanjeng Romo semuanya, yang mantan bajingan, yang mantan perampok, yang mantan pembegal, yang mantan maling, yang mantan perempuan yang nggak benar, jangan pernah kecil hati kalau ingin melakukan tindakan bagus ataupun menjadi santri Padepokan Wali Songo yang baik. Karena sesungguhnya bila mana engkau berlumur dengan dosa tapi hakikat hatimu ingin makrifat, gimana menyanjung tinggi adab norma umat Islam selaku umat Islam, menindakkan kewajiban umat Islam, meninggalkan larangannya, maka sesungguhnya Allah sangat mengampuni hambanya. Maka ojo cilik ati nek kowe pengen dadi wong apik. Ojo cilik hati. Jangan pernah kecil hati kalau ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Mending mantan bajingan jadi kiai daripada mantan kiai jadi bajingan. Paham? Jadi seorang mantan bajingan yang benar-benar bersungguh-sungguh bertobat di jalan Allah dan menekuni apa wajibnya perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah, maka insya Allah dengan baik dia akan bisa menjadi tuntunan umat yang baik. Mending jadi duren toh ketimbang jadi dondong. Jadi santri-santriku di sini semuanya, sampeyan ini ikut tawasul al karomah lil laduni atau jadi santri Kanjeng Romo sing mursidi karo Ananda Romo itu ali, termasuk sampeyan itu nek wis santri Romo ya anake Romo. Jane padepokan ini apa Romo? Padepokan ini perkumpulan perdukunan, apa padepokan ini perkumpulan memang orang beribadah pondok pesantren? Sebenarnya saya menciptakan atau melahirkan Padepokan Wali Songo ini adalah sebenarnya pondok pesantren yang mendidik umat. Kenapa Kanjeng Romo menggunakan nama Padepokan? Bukannya pesantren kayak yang lain. Dengan kamu memegang ini dawuh Kanjeng Romo, kowe izin karo Romo, eling karo Gusti Allah kewajibannya, kamu melakukan tawasul senajan kowe bolong-bolong, setidaknya pada hari itu dikurangi dosamu sama Allah. Iya, mboten. Perbuatan saya mboten. Itu tentang bahasorban, itu tentang habluminallah, habluminannas lah. Kamu harus mengenal dirimu sendiri bagaimana akhlak karimahmu yang baik kalau kamu ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kowe arep mengenal Gusti Allah, Allah kan zat yang suci. Nek kowe pengen kenal karo Gusti Allah, kowe pengen ndonga nang makame wali Allah, itu wali itu manusia yang suci. Dan kalau kamu kenal dengan Allah, ya sucikan tubuhmu. Kalau tubuhmu itu tidak disucikan, jasmani dan rohanimu tidak disucikan, gimana kamu bisa mengenal Allah? Sedangkan mengenal Allah itu kamu harus kenal dengan jati dirimu sendiri, tahu makna titik bak. Titik semasal berubah. Bagaimana cara mengenalnya? Sucikan dirimu, sucikan nalurimu untuk menjadi umat yang lebih baik lagi. Bukan pintar ya, bukan pintar, tapi ngerti. Bukan pintar ya, lelek pintar bisa mau pelajari, tapi lelek ngerti kita dandani, paham betul? Begitu. Jadi ini bahasa urban ini masih kayak yang lain sampai cari sendiri. Oh alah tibano tenan ya wong lek balik la ilaha illallah la ilah. Guys, ditumpakne kereta Jawa rupa manungsa titipane kudu mobil mewah.
rendo mayat bandoso. Tutupe iki sorbanku kita tuh ora gemen lho sorban ini le. Bukan main-main ini. Ini bukan main-main, ya. Ada salah satu santri saya, nanti kalimat yang ini dipotong ya, saya nggak mau. Saya ini tidak saya lupakan karena memang dari budaya ini leluhur kita bisa melestarikan lebih lebar lagi dalam beragama. Jadi Romo ini cinta budaya. Pernah suatu saat itu ada seorang kiai itu bertanya kepada kami, "Hei Gus Wawan, salam. Nek memang gini sampai niku pesantren, kok kelambine beda, sorbane beda. Nek bahas sorban itu dawa, tapi nek bahas klambi tak jelas. Sampai nek bahas sorban, itu pungkasan saja. Orang berani menyandang sorban yang dipegang seperti ini, itu berarti orangnya sudah ikhlas ingin berdakwah di jalan Allah. Kok iso ngono Kanjeng Rama? Buntele wong mati ora berkain mori. Nek kowe mangkat ditumpakne bandoso, apa sing mbungkus bandoso? Kuwi lho sing mbungkus sandang. Jadi kalau orang sudah pakai ini tidak memikirkan duniawi yang akhirnya sudah siap segalanya. Paham betul? Siap berdakwah, siap menjadi lebih baik lagi. Nek siap berdakwah menjadi lebih baik lagi, kadang-kadang kok melenceng nakal menungso kuwi nek pengen dadi apik ora iso spontan. Ora iso langsung kowe kasung apik lho, gak bisa. Harus sedikit kita kan keagamaan. Oh iya lek padepokan kesenian ki mek siji loro berarti ora tek akeh lho. Adewe ngene Romo kok santri sekian banyak ternyata memang pesantren. Loh, kalau pesantren ini saya jawab lagi. Daripada kiai tadi. Gus nek pesantren ngopo jenenge padepokan? Kok enggak nganggo jeneng pesantren? Satu, pertama saya cinta budaya, kedua kalinya saya bertanya kepada kalian tadi yang saya tanyakan. Le kabeh. Yang buyute dhewe leluhure dhewe kabeh le. Niku wali niku jumlahe pinten? Nek sing terkenal niku sing disyah niku Sunan niku sop? Lek kabeh wali akeh. Ada Sunan Nerang, Sunan Bujagung, Sunan Cendono, Sunan Sendang Dhuwur, Sunan Kungkul, Sunan Geseng. Aku dia murid Geseng ora. Kuwi akeh malah kuwi antri Geseng. Nah, kalera umum di malahnya. Ya. Ada Syekh Muhammad Isa, Syekh Subakir, Syekh Ahmad Asmar Konde, Syekh Konah Khalil Bakal, mas banyak itu wali. Tapi yang disunahkan masyhur itu Wali Songo. Wali Songo itu pimpinan adat Dewan Adat orang lain. Wali Songo niku jumlahnya pinten? Sok. Tujuannya sami nggih, ahli sunnah wal jamaah. Tetap tujuannya untuk memberi yang baik. Wali Songo ini jumlahnya songo, bajune sami kabeh kudu padha mboten? Sunan Kalijaga sami mboten? Boten. Lah lek awake dhewe niku kancane pesantren ade padepokan ade kutune wali apa salah? Sementing tujuane ahli sunnah wal jamaah. Apakah di Islam itu dijelaskan tentang baju nama? Yang penting bajunya bersih, aurat tertutup. Ya boten. Itu pertama. Gak bisa nyauri kayak yo wali ini nggak bodoh lambine yo. Nah itu saya tujuannya sama. Bisa bagaimana kok bisa mengeluarkan ibaratnya karomah seperti itu. Jenengan itu kalau nawasuli nabi, nawasuli wali, iku ora awakmu dongani, kleru, bukan dongani, ya. Kamu itu berdoa kepada beliau-beliau itu, kamu itu mengirimkan Al-Fatihah, bukan kamu itu mengirimkan doa. Dia sudah dijamin masuk surga, tapi awake dhewe jaluk barokah itu kok dongane dhewe. Gitu loh. Tapi kalau untuk arwahi leluhur-leluhurmu, bapak ibumu itu memang mendoakan. Tapi kalau untuk orang suci-sucinya Allah itu memang golek lume bere barokah. Jadi air ini gelas deh. Iku lek mbok isi banyu terus mbok tuangi kan lume ember. Nah cipratane iki mau. Cipratane sing ade golek. Jadi kita kalau dengan tawasul itu jangan gini. Ini kalau rata-rata salah ya. Salah tawasul itu bukan Al-Fatihah itu ya. Tawasul itu permohonan, bid doa Al-Fatihah. Jadi tawasul itu permohonan. Jadi nek awakmu arep tawasul ndongakne leluhurmu itu jalukan Gusti Allah. Ya Allah paringi panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat baru Al-Fatihah. Permohonan, tawasul itu permohonan kita. Kalau kamu Sumailah ruhifil jasati santri pada kawan wali sawat terutama di Al-Fatihah, ya itu memang berarti minta Al-Fatihah saja. Berarti tawasulnya. Nah,
Baru jenengan jaluk tawasul dhisik. Tawasul niku napa Rama ditungakne sing apik-apik. Suma ila ruhil jasati patung dadi dewan kabul hajate ya Allah. Terus Al-Fatihah ngono. Paham mboten? Itu tawasul. Terus kalau tawasulan orang yang sudah meninggal itu sama yang belum meninggal itu jangan dibarengi. Ya. Pertama tawasulan suma ila arwah, terus naik guru-guru atau mursyid itu suma ila ruhi. Naik leluhur itu suma ila arwahi karena banyak kadang-kadang kan. Nah itu yang pertama sendiri itu yang harus ditawasuli setelah Rasulullah itu orang tua dan guru. Ya. Jadi kalau yang masih hidup itu cuma ilahul jasati nanti, yang muda meninggal dulu, yang masih hidup. Jadi tawasulan dibikin sejajar. Paham mboten? Jangan menceng-menceng saiki sing wis mati cuma ila arwahi santri-santri badhe wis ponte sedo, cuma ila ruhi jasati sing tasih urip digabungne Al-Fatihah dadi siji. Lagi piye? Nah ini kurang pas seperti itu ya, dibahasin lagi ya. Itu. Nah tawasul itu Kanjeng Rama. Manfaat daripada santrinya Kanjeng Rama itu nopo sih dadi santrinya Kanjeng Rama. Nah sekarang saya bertanya kepada sampean kabeh. Tawasul al-karomah milladun niki panjenengan iku melok tawasulan Kanjeng Rama lek wong sing gak ngerti ku sepele. Ya. Tapi kalau orang yang tahu bisa mengundang jamaah sekian banyak memang diridhoi Allah. Sampean dadi santrinya Rama. Kalau ditawasulan, Romo ajarkan nggak seluruh santrinya Romo ya Allah Alfa jangan pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang bid'ah-bid'ahin orang. Lah wong Jawa kudu ngerti Jawane lho. Kok Romo boleh, kok yang lain misalnya saya ikut Romo nggak boleh, silakan, nggak apa-apa. Kalau saya santri saya malah saya persilahkan mau ikut yang lain. Nanti di situ kamu bisa menikmati dan kamu bisa mengerti, kamu bisa mengajari mana guru yang mursyid benar-benar mengajari, mana yang tidak. Jadi kalian harus paham, nggak pernah Romo melarang. Yang Romo larang hanya ajaran yang jangan membid'ahkan orang lah. Ikut prosedur. Nek sampean nggak seneng, ojo dilokne. Nek sampean nggak seneng, tapi wis kewajibannya sampean kudu konconi tapi ojo dieloni. Paham mboten? Tawasul itu baik. Maka Kanjeng Romo itu mendirikan tawasul itu mboten gampang. Kadang Kanjeng Romo sampai muring karo jamaah-jamaah sing angger Kanjeng mau teko ora teko iku melas. Jadi tawasul itu bukan main-main. Bukan main-main zaman sekarang itu gunakan le tawasul. Nomor tawasul itu bisa untuk pengobatan enggak? Masya Allah le. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah. Kanker stadium 4 itu bisa dikalahkan sama tawasul. Apa iya Kanjeng Rama buktine gurumu dhewe. Gurumu dhewe biyen kae kena kanker stadium 4 misalnya bundamu. Saya di kemo itu 6 kali ya. 6 kali sinar 37 kali. Rambut liyane Rama sentek. Wis brodol guys. Tapi atas izin Allah saya bisa sembuh. Berkah apa selain Kanjeng Rama berobat pakai uang apalagi? Tawasul al-karomah milladun demi Allah. Makanya nek Romo ki ngerti artine wong urip ki sing ya Allah merit nang pucuke ri ngerti. Wis to lek jare wong ngaku sakti ning YouTube ora tau kena kanker aja ngaku sakti ya. Ora tau ngaku. Nek demit ora ngene apa-apane ya. Ngono. Iki langsung dihajar Gusti Allah lho ya. Bukan dihajar di sekolah ya Gusti Allah. Itu saya paham dengan Allah. Kanjeng Romo itu menjadi mursyid tunggal. Kanjeng Romo itu mursyid sampai semakin banyak, suruh lebih bijaksana, suruh lebih arif. Dan Kanjeng Romo suruh mengarahkan santrinya untuk memberikan bukti bahwa tawasul itu luar biasa. Ini buktinya dulu. Terus yang menyembuhkan apa Romo? Pak ada yang tawasul itu tidak sembuh, kenapa? Karena panjenengan tawasul itu gawe berlebihan, lo males. Buru-buru pegang tidak dihayati, tidak dinikmati. Coba lek mbok hayati, mbok nikmati, mbok ngerteni. Kabeh nabi kuwi mau sing iso kei syafaat mung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging sing iso kei karomah atas izin Allah kabeh nabi. Kowe enggak bingung lek ekonomi. Pengen sugih Nabi Sulaimanmu sugih. Pengen ganteng Nabi Yusufmu ganteng. Pengen iso ngobati wong Nabi Musa, Nabi Isa. Pengen sakti Nabi Khidir. Nabimu Musa. Lah kuwi lho nabung pira-pira. Lah terus kula mboten saged. Lah tawasulmu gawe apa? Terus tirakat riyadohmu gawe apa? Lek kowe mbok tekuni tenan gandul sarunge Romo ini sama Allah diberikan rezeki itu lebih daripada cukup.
Nah sekarang saya bertanya, Romo titip rezeki untuk dakwah untuk Romo untuk kalian itu lebih daripada jalur-jalur pinggir jalan. Tidak, saya menjunjung martabat santri-santri. Si jare guru mantan preman, mantan bajingan dengan mandirinya bisa mendirikan rumah Allah dan para doa santri-santri. Santri ada yang bantu, ada satu dua apa ya santri bantu sejuta rong juta, 100 200 dilok nih. Arep dia ngomong nih, ya jangan itu santri itu membantu bukan membantu tapi kewajiban. Santri harus membantu 100.000, 200.000, 500 tampani walaupun kita bisa. Santri ini gue jenenge pengertian karo bapak pengen kei bapak gitu, bukan kita sombong. Nah sekarang kalau sudah Allah memberikan kelebihan cukup ilmu baikan ibaratnya harta benda, ibaratnya sampeyan iku ngiyup, nah kayak apa boleh betringen ya betringen tuh kan ibaratnya sampeyan ngiyup di pohon beringin gembel, ini sampeyan berteduh ya, berteduh di pohon beringin gembel. Sampeyan ini kalau berteduh di pohon beringin gembel ini, walaupun kena hujan, panas, angin, itu ujian maksudnya. Sampai tetap kejatuhan pohon apa godong beringin apa godong pisang. Lelek kowe ngiyup ngene gurumu wis kaya ngene mesti kowe kebahagiaan lho, paham mboten? Kowe kok yo iso penak uripmu. Ngene mboten. Coba sampe di bawah pohon beringin sampe kebahagiaan apa? Gurumu enggak ngemis-ngemis di YouTube ya, Le. Terus minta ini mahal, beli ini minyak sekian, tidak, saya beli Robicon aja 6 biji saya sanggup yo. Raden Mas Penembahan loh ya. Loh kok ngono ngaji Romo? Saya buktikan kok sama santri-santri. Loh, saya buktikan. Romomu coba. Apa kamu pernah dengar Romomu ngemis jalur bangunan di masjid? Tanda tangan pemerintah segala macam pemerintah? Tidak pernah kan? Alhamdulillah. Ngemisku karo Gusti Allah. Aku ngemis mereka Gusti Allah. Loh saya orang fakir, al-faqih, abdoku, dina-dina saya di hadapan Allah. Saya ngemis sama Allah. Ya Allah, atas ridhomu, atas rahmatmu ya Allah, hamba memohon izinkan saya. Liyane gurumu le, uang lek kena penyakit sing koyo ngono kae. Kayak mesti liburan, refreshing, terus hotel, terus taman mini, taman anggrek, ke Singapura segala macam ya. Gurumu di masa pengobatan minumin obat, isi masa sinar bangun masjid. Malah bangun masjid, saya bangun masjid itu saya masih di kemo gitu ya. Mulai gali itu saya masih di Cina kalau nggak salah. Karena saya yakin saya pasti sembuh atas izin kalau saya bikin tempat ibadah. Tanya itu yang di Jakarta yang bantu Romo, Mas Man itu yang sama Romo di sana sama itu sih sama dolah koceluk gitu. Nah, itu. Saya itu masih di kemo itu ada yang ngomong sampai bundamu itu bilang, ya Allah ya kasihan itu pemikiran. Saya harus berdiri buat santri saya. Sekarang santri saya vakum sementara tidak apa-apa, tapi begitu bangkit gurunya nanti dia akan tahu Panembahan Senopati akan bangkit. Allahu Akbar. Nah sekarang saya berdiri buat kalian, makanya jangan pernah kalian tundukkan kepala kalian untuk berbuat baik. Tundukkanlah kalian di hadapan Allah, di hadapan guru kalian, di hadapan orang tua kalian. Andaplah asor di hadapan manusia. Maksudnya apa? Sopan santun walaupun wani. Ojo adigung adiguno sapa sira sapa ingsun tan ana wong lanang selain aku. Sira jalma manungsa kang kinasih dening Allah, sujudun ibadah dening Gusti Pangeran, kelawan muji sira dadi sayyid panata agama. Amin. Paham? Ini saya buktikan. Sampai saya enggak. Saya itu padepokan, guru saya jelas, nasabnya jelas. Guru saya itu mursyidnya. Apa yang diajarkan? Mursyid tunggal tawasul al-karamah milad ini. Di sana apa di pesantrennya yang ngajarkan? Di pesantren di sana kalau hari malam Kamis itu ada guru ngajinya ngajarin kitab Akhlaqul Karimah Taklim. Malam Minggu ilmu fikih. Selain itu Al-Qur'an, ada kataman, ada tawasul al-karamah. Masjidnya ada, aulanya ada, asramanya ada. Malah santrinya gratis, gak ada yang bayar. Kowe sanggup? Kono kiai ini. Ayo. Sanggup aku, ya wes gak sanggup saya santri guruku tak tahu kabeh mes 1000 wes sanggup ngopeni. Nyor les iso. Apa meneh kalau saya pengen seperti mereka insyaallah orang-orang yang menghina kita saya bisa. Tapi mereka belum tentu seperti kita bisa. Lelek duduk Romo. Boleh pesantren nek pengobatan koyo ngono kuwi. Lah pesantren piye nek mediator segala pengobatan. Pak Yai, perbuatan yang paling baik di dunia ini, di muka bumi ini adalah qul ma'rufin shadaqah. Sedekah itu bagi saya loh, itu bukan hanya uang, bukan hanya barang, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, tapi doa. Nek doane dikabuli Gusti Allah, sing mantan dukun-dukun ngene iki terus dadi wong apik, apa kuwi salah?
Baik toh? Makanya adanya padepokan kita mendoakan mengobati orang yang susah, diajak untuk lebih baik lagi, itulah pengobatan, makanya menjadi lebih baik lagi. Terusnya wih, loh, ya wis pun bener nih, kok nang padepokan nek memang iku pesantren kok bakar-bakar menyan, bakar dupa. Pak, nek nang Indonesia itu kan di dalam Al-Qur'an di Islam jelas toh. Nek jenenge pewangian itu disunahne marang Kanjeng Nabi. Jadi ora peh menyan karo duka ki musyrik karo syirik. Nek musyrik karo syirik ki molek bakal nyeluke oh demit padha teko ku jenenge musyrik karo syirik. Lek umpamane panjenengan kuwi mau lek awake dhewe bakal menyan karo duka itu kalau dengan orang Arab itu berbedanya tidak hanya berbeda nama. Kan Arab disunane nggih nek nang Arab kuwi menyan kuwi jenenge bubur. Kuwi nek nang Indonesia ngene dhewe jenenge menyan dupa. Ngerti mboten jenengan? Ngertos. Lah lek nang Jawa kuwi adahe genteng, nggo bakar kuwi genteng matamu aku ngono sampean jengkel kamu ya. Adahe genteng karo mawa. Lek nang Arab jenenge mikoroh. Oh, mungkin nggih. Lah nyauri. Kecuali lek sampean tak bakar menyan terus raimu tak kene kene terus tak bakar menyan sak tumpuk klepekan semaput baru dosa aku ngono. Ora iso nyauri. Gitu. Loh, terus kenapa lagi? Kalau memang pesantren ada mediator-mediator syuting seperti itu, sekarang begini, ini zaman edan, zaman modern. Awake dhewe dakwah mengingatkan orang yang baik, lebih baik lagi, orang yang buruk menjadi lebih baik lagi. Nek Kanjeng Sunan Kalijaga mbiyen dakwah wayang kulit, saiki zaman modern wayange diganti manungsa. Nek demit dilebokne nang jasate manungsa dikalahne karo ilmu Allah, apa meneh dhewe tambah tekun ngaji karo Gusti Allah. Paham dong? Nggak bisa nyaur, diam jelas berjauh. Contohnya di sini di padepokan kita ngislamin orang bukan 1-2 aja loh deh. Nah kenapa di tempat kita itu dikasih nama padepokan budayawan kancane Kanjeng Rama itu kuwi ora wong muslim toh, akeh wong Hindu, Buddha karo Kristen. Siapa tahu nek Allah membukakan pintu hatinya kan lek tekone padepokan kan enggak ribu enggak piye kan jenenge padepokan ya. Siapa tahu kalau seneng cinta budaya dan melakukan kebaikan kok ndelalai pengen masuk agamanya dhewe alhamdulillah. Paham mboten? Nah seperti itu. Untuk mencapai ilmu yang marifat kepada dirimu itu nikmati dulu, mengerti dulu. Makanya kampung sampean itu nek belajar harus banyak bertanya dulu le. Apa manfaat padepokan? Apa kuncinya padepokan? Nah, sekarang yang saya tularkan ke kamu ini untuk menasihati orang lain. Sekarang baru inilah kamu dengar. Ini untuk menasihati orang lain. Oh, enek syuting ini. Oh, enek jenenge padepokan ngene. Oh, enek sorban ngene. Oh, enek klambine jenenge padepokan kok beda ngene. Oh, kok bakar menyan ngene. Kalian bisa menjelaskan semua bisa. Oh, manfaat dari tawasul ki ngene. Oh, dari santri wong barokah iki ngene. Paham bonan toh? Nah, untuk sekarang tentang pengobatan. Kalau mediator ini sebenarnya hanya wayang atau waktu mulai Roma atau lek Sunan Kalijaga iki wayang kulit mediator itu wayangnya saiki zaman edan orang edan tak keduman loh ya. Ya kan gitu ya. Jadi untuk haba pengobatan buat kalian semua ini santri-santri kan kadang ada ya yang sudah belajar ilmu Allah lewat Kanjeng Rama tawasul ataupun lewat apapun yang hatinya belum marifat. Kadang pengen rawang kok ora iso rawang. Kok kadang pengen delok demit ora iso delok demit. Demit itu iso didelok atau hal gaib itu bisa dilihat itu melalui Allah. Kalau sudah memberikan ilmu kepada hambanya, maka hambanya apapun bisa terjadi kalau kalau panjenengan itu ingin menjadi orang yang benar-benar makrifat ruh ilahi makrifat qalbu mu'min makrifat, maka sesungguhnya sucikanlah benar-benar diri. Dalek awakmu sik gampang nesu, gampang ngrasani wong. Tawasulmu kadang sik bolong-bolong nakal. Lah kok kowe pengen ilmune sing menek ning dhuwur klopong kok ceblok ndak penyot malah. Ya. Nah terus Romo bisa nggak saya walaupun setengah-setengah? Bisa insya Allah kalau kalian setidaknya misalnya kalian menekuni benar-benar ilmu Allah, perilakumu buat tekuni semua api,
atapmu bertulis sing apik, setidaknya Allah akan memberikan gambaran-gambaran. Gambaran itu penerawangan, gambaran itu adalah penjelasan. Paham boten? Berarti nek penjelasan atau penerawangan itu benten yo benten, nek penerawangan belum tentu jelas, tapi nek penjelasan mesti jelas. Loh, caranya bagaimana Romo? Perbaiki, istiqomahkan. Lah nek awakmu ki gak gelem ngreso, graido, ngrasakne rumangsa, Gusti Allah ini zat yang suci. Kalau tubuh kamu itu tidak suci, pikiranmu tidak suci, itu kamu akan ramah dari mana? Kamu akan mengerti dari mana? Akan bisa dari mana? Sedangkan kalau hanya pintar mengaji pun iblis lebih pintar daripada kalian. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dimasukkan ke neraka karena di dalam hatinya iblis itu ada akhlak baik, ada nar, ada kesombongan, ada api, sombong. Dan kalau diri kamu itu sombong, Gusti Allah, gue pengen ilmu manfaat lantar Romo ke Gusti Allah, gue gandol sarungnya Romo, tapi wajibmu rambut turut, ya kamu dari mana mau nikmatnya? Dari mana kamu mau bisanya? Coba kamu muliakan gurumu, Kanjeng Romo, terus wakilnya Kanjeng Romo, Mas Ali, Pak Ali, Gus Ali, saya pengen tempatnya Kanjeng Romo, yuk bareng-bareng yuk, aku pengen. Maka dia akan bersenang dengan dia takdimnya membawa santrinya ke tempat Romo. Semakin wajibnya dicukupi, semakin kuat ilmu itu semua, termasuk kalian. Karena santri itu memuliakan gurunya dan orang tuanya itu wajib loh. Coba naik gurumu sampai umpamanya nyelengi sampai giliran di duit, argene gurumu eman-eman. Sedangkan kowe njaluk karomah barokah saka gurumu, lantarane gurumu saka Gusti Allah. Dari tawasul, dari ini. Kalau kalian itu ingin berkah, yo sowano, ibarat kowe golek banyu sing pengen sing seger banyune yo moro nang sumbere. Tapi sumber kuwi mau duwe kalenan. Kalenan kuwi dalan banyu mili sing ngadune awakmu, kalenan iki yo kudu pembimbinge. Kalenan iki engko sing duduhi mlaku nang di sumbere. Dadi nek sumbere wis dituduh nek karo kalenane iki awakmu karo kalenane kuwi mau adus nek sumber kuwi sampe warep biur seger kabeh resik. Suci. Paham mboten? Maka selaku seperti Romo ini kalau sudah guru besar nek liyane Romo le bacaannya sudah kayak ngumpuli HP bacaane. Numpak mobil gitu bukan santrinya Romo. Terus manfaat bagaimana saya untuk menerawang itu cepat. Terus saya ngobati wong mandi. Kuncinya apa jare Romo mau? Sucenono atimu, sucenono jiwa ragamu dengan cara benar-benar istiqomah. Lek kowe karo guru ngene iki wajib, kowe iki karo Romo ngene iki, karo Ali iki ngene kuwi wajib nemoni bapakmu iki wajib. Jalan terus pamane awakmu kegiatan surah apa arep moro ngene guru eman-eman dan terus kowe entuk barokah kok ngendi, entuk ijole kok ngendi. Padahal uang yang kamu keluarkan untuk kamu sanggup angkat gini Romo mesti sama Allah insya Allah akan diganti lebih banyak lagi. Dan kowe mangkat ngaji dole nyebrang laut, lampu teko ngendi-ngendi mesti dibalik nih harus Gusti Allah lebih banyak. Kalau dicontohkan coba Kanjeng Romo. Lainnya Kanjeng Romo itu tidak mau mikirin santri kayak gitu, masih kerja turun ladang. Lho Romo ini nyandur singkong, boleh mursyid itu saya nyandur singkong, saya duwe ladang, tuku bajak, tuku mobil. Romo itu masih kerja karena Romo tidak mau menjadi seorang spiritual itu hanya menjadi penipu. Nek wong spiritual sing aku kiai tapi spiritual kok ngobati wong gak duwe kerjaan Allah wis utek piye lah golek Mas kawe karo Mas Abdullah. Jangan dicampurkan sama orang-orang seperti itu. Nah. Tapi makanya gue bangga, saya punya guru, punya padepokan. Guru saya nolong orang ikhlas atas itu. Santrinya banyak, bangun masjid di orang ngemis-ngemis. Nek santrinya bantu tenaganya kalau sedikit-sedikit rezeki, wajar wong kayak bapakku, aku pengen bantu, lek sakmono gak diseneni wajar wong santrinya bapakku ngerti santrinya mampune sakmono. Kalian tuh ngaji sama Romo gak jelas, seneng malah boleh santri sing akeh. Ingat nih dia dadi wong sing salah-salah dalan kuwi, wong anak-anak pang sing tukang mendem tukang. Terus Romo, aku ki nanti kanca tukang lonte, tukang maling. Atak napa nih tampanono, aja benci wong. Orang-orang yang mantan maksiat seperti itu sebenarnya orang-orang itu ingin bertobat tapi lupa pada jalannya. Bagaimana bentuk jalan?
Ya lupa. Tanpa nonole, ojo sini sih. Wong sing goblok ngaji ora apa-apa romo sing isane mekur bismillah bismillah tok tanpa nono. Gak apa-apa. Tapi wong ora iso ngaji blas romo linggo ora iso maca Al-Fatihah tanpa nono. Lebih baik kamu mendidik orang yang bodoh daripada kamu mendidik orang yang pintar tapi sok pintar. Tanpa nono. Goblok sekalipun tanpa nono. Enggak apa-apa. Oke. Goblok masih parah nono tok tanpa nono. Saya pernah punya santri ngaji itu ikrok telu wae. Tapi wong kuwi iki pengen, Kang, aku pengen ngene Kang, aku pengen mari. Aku pengen ngene Kang. Kowe pengen mari. Kowe isone mek bismillah to karo Al-Fatihah iya. Kowe saiki melok aku. Engko kowe kok mari kok penyakit. Kowe melok aku macane Al-Fatihah, tapi engko kakakmu sakit gendongan ya. Lah wis kakakmu sakit kok gendong, sing mbok amali kur Al-Fatihah to. Engko mari saka penyakit. Tenan Kang, tenan, nyuruh aku Kang. Enek wong ini. Ada orang ini. Benar, dibawa ke ziarah ke pertama dia ikut. Kakangnya kena asam urat, abuh, gendong kakangnya awake gede. Bocah Al-Fatihah padahal dia itu sakit parah, kuat. Apa ilmunya? Dia ngomong Al-Fatihah karo bismillah. Mana orangnya? Orangnya mana? Oke. Surat mana? Kakangnya gede kena asam urat. Tapi sebelum berangkat saya mau itu ikrok telu wae berarti. Ini kan raden telu. Karena apa? Bukan karena amalannya saja, karena yakinnya kepada Sang Halik, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong. Kepada diri kita kun fayakun yang jatuh kalau diri kita. Sotrang itu Pin, malah ya Pin.